Halo coy. Hmm. Ya jadi sorry gue kemarin nggak sempat bikin video, nggak sempat ngerekam karena kemarin gue sibuk banget, gue ngurusin motor lah yang gue benerin sendiri itu. Lalu ada urusan lain yang harus gue kerjain, serabutan supaya dapat duit. Ininya terlalu sibuk lah. Tapi ya adalah kegiatan setidaknya lah, nggak nganggur-nganggur banget selain skripsian ya maksudnya ya. Jadi ini day 5 gue bikin diary. Jadi buat kalian yang video ini muncul di rekomendasi kalian atau kalian searching itu sendiri, ini sebenarnya konten buat gue pribadi. Yaitu gue bikin diary karena seumur-umur gue belum pernah bikin diary. Ini sedikit intermezzo aja ya. Dan gue bikin diary ini dalam bentuk video, bukan tulisan. Karena ya gue malas aja nulis gitu kan. Gue buku aja nggak punya, pulpen kagak ada. Ya udahlah, gue bikin video aja. Malas juga beli buku kan, beli pulpen juga, mending buat makan. Cuma kan udah ada HP, udah bikin video aja. Jadi day 5 ini gue mau ngebahas tentang pentingnya perencanaan sesuatu. Karena gue nggak tahu ya, gue ngerasa kayak gue makin kesini makin kehilangan arah coy. Tapi bukan karena gue yang bukan karena gue yang ngerasa kehilangan arah sebab gue stuck di sini aja, tapi gue ngerasa anjir rencana gue apa. Karena ini kan mas ya, lulus lama ini kan bukan suatu yang ada di jadwal gue ya. Maksudnya gue nggak ngerencanain itu kan. Gue ngerencanain ya udah gue masuk kuliah di sini, mending kuliah ya udah selesai gitu kan. Gue nggak mikir tuh rencananya kalau misalnya nanti gue lulus lama gimana dan lain-lain. Jadi ya ini mungkin berangkat dari gue waktu SMA ya. Gue itu kan masuk jalur lewat nilai rapot tuh. Ya kalau zaman gue sih namanya SNMPTN. Jalur kalau misalnya orang yang dulu banget tuh nyebutnya PMDK, dan untuk orang yang sekarang banget nih nyebutnya apa ya, SNBT apa SN apa ya, itulah pokoknya. Gue nggak tahu ngikutin pendidikan sekarang nih, update-nya ada apa aja. Nah jadi waktu itu ya udah, gue karena gue kan tipenya orang yang spontan ya, gue ngelakuin apa-apa tuh ya udah, gue lakuin apa yang dibutuhin pada saat itu juga. Jadi nggak perlu gue pikirin gitu dari jauh hari. Nah minusnya adalah gue ketika nggak ngerencanain, kayak makanya gue nggak mikir kayak bakal ngestak di tahun kelima ini tuh, dari suatu kesalahan gue juga. Karena gue nggak ngerencanain selama pas SMA kemarin. Jadi gue bingung nih, gue mau ngapain selain ngerjain skripsi ya maksudnya ya. Cuma kan skripsi itu kan ya urusan gue sama dosen lah ya itu ya. Masalah lama apa gimana itu ada faktornya ada di gue sama dosen. Cuman harus ngapain selama gue skripsian ini selain dari skripsi gitu kan. Karena kan pasti gue memotong jam sehari gue, misalnya 24 jam gue mau skripsi paling 4 jam 5 jam gitu kan untuk dia skripsi. Dan ini sebenarnya gue mau ngingetin kalian untuk, kalau misalnya lo mau ngelakuin sesuatu atau mau mencapai tujuan X gitu, perlulah lo untuk ngerencanain lah kayak apa yang mau lakuin, lalu worst case scenario nya apa, dan lu harus ngapain aja ketika worst case scenario itu terjadi. Dan ya udah, untuk menghindari kondisi kayak gue sekarang gitu kan, makanya gue yang usia lontang-lantung gini. Cuman pada akhirnya ya, untungnya gue karena manusia spontan ya, jadi udah gue lakuin apa aja untuk survive minimal lah, itu yang paling minimal banget. Dan tujuan gue kan waktu dari SMA itu kan masuk kuliah, ya udah kuliah lulus kerja gitu kan. Karena ya gue nggak orang yang nggak muluk-muluk banget, kayak harapan gue cuman itu aja. Dan masalahnya di sini pas gue ngestak, gue tuh bingung apakah harusnya gue waktu itu merencanain kalau misalnya gue stuck di kuliah, maksudnya belum lulus, apakah gue harus kerja dulu ngambil cuti itu kan, makanya cuti kuliah untuk ngambil kerja, atau ya udah gue paksain aja sambil skripsian gitu kan. Itu yang gak gue rencanain. Namun ketika gue cobain waktu gue semester 7 kemarin, yaitu gue kemarin ngambil magang kan semester 7. Dan gue pede aja gue waktu itu. Gue pikir bisa kali yang sih bisa ambil magang. Enggak. Karena gue bukan tipe kalian orang bisa ngebagi waktu, ngebagi waktu secara strict gitu kan.
Gua kalau masalah waktu tuh selalu leha-leha gitu, maksudnya gua nggak bisa memanfaatkan waktu tersebut semaksimal mungkin. Jadinya ya pokoknya kayak gue setiap pekerjaan aja pasti gue ngambil break 10 menit, 5 menit, 7 menit. Ya, pokoknya kayak break rokok doang lah. Jadi ya udah manajemen waktu gue tuh jelek gitu kan. Ternyata waktu gue coba nggak bisa. Ya udah begitu jadinya. Dan apa namanya? Buat kalian-kalian yang sekarang mungkin posisinya masih di SMA atau mungkin yang udah kuliah juga atau fasenya sama kayak gua ngestak gitu kan dan ingin lulus secepatnya, saran gua selain ngerjain skripsi atau selain nganggung-nganggung nungguin apa, nungguin apa sih namanya, penerimaan kuliah itulah pokoknya nungguin si itunya turun, jawabannya turun dari kampus. Saran gua lu ngelakuin sesuatu, maksud gua mikir kayak nanti gua selama kuliah harus ngapain aja, lalu cari gitu kan apa yang lu butuhin, atau pikirin lagi ketika kalau misalnya gua ngestak di perkuliahan ini gua harus ngapain biar nggak kayak gua. Maksudnya pada akhirnya gua ya udah bingungnya di sini sekarang, bukan bingung di sono. Bingung kalau misalnya bingungnya waktu gua masih di SMA kan enak-enak aja gitu kan, sekarang gua tinggal ngelakuin aja apa yang gua rencanain aja. Cuman kan di sini kan pada akhirnya gua bingung di sini, gua rencanain spontan, pada akhirnya ya udah manajemen waktu gua makin amburadul. Terus apa namanya, self esteem gua udah mulai turun, maksudnya ya gampang insecure gitu kan, anxiety itu maksudnya ya cemas aja, makanya kayak cemas nanti gua apa namanya, sama probabilitas yang bakal terjadi apa ketika gua ngelakuin ini, apakah nanti hasilnya bagus apa enggak, kalau misalnya gua ngelakuin itu hasilnya buruk apa enggak, gue akhirnya malah jadi main ke sono kayak gitu kan. Dan ya udah, untungnya hidup apa, masih ada orang-orang baik di sana yang mau bantu gua dalam bentuk apapun itulah pokoknya, mau bentuknya apa, ngebantuin gua skripsian, ngebantuin gua makan dan lain-lain. Cuman gua nggak berharap, gua bukan nggak berharap ya, maksudnya alhamdulillah kalau misalnya emang dikasih dapat gitu kan. Cuman kalau misalnya nggak ada pun nggak masalah, gua masih bisa coba untuk survive sendiri gitu kan. Namun ya udah, makasih buat orang-orang yang udah mau bantu gua dalam bentuk apapun itu. Dan mungkin ini saran dari gua untuk kalian dan gua di masa depan. Next time kalau misalnya lu punya goals atau punya apapun apa rencana yang mau lakuin, mau lu capai, itu coba lu rencanain dulu dah. Minimal kayak untuk mendapatkan hal ini itu gua harus ngapain. Lalu nanti branch lagi apa cabang pertanyaan lagi kayak oh berarti sebelum gua ngelakuin ini gua harus ngapain dulu, apa yang perlu gue siapin basicnya, dan gua tuh sekiranya kurang apa dalam memenuhi syarat untuk mencapai hal ini. Karena sama halnya apa ya, ini masih berkaitan sama pembahasan gue yang kemarin-kemarin. Ini apa sih licin-licin? Gue kira tai kucing. Ya masih mirip pembahasan gue yang kemarin, yaitu ketika gue udah mulai, gue ngelakuin kesalahan dan lain-lain, kayaknya harus sadar deh kalau misalnya gue butuh rencana. Ya mungkin gitu aja untuk hari ini day 5. Janji gue udah terpenuhi ya untuk ngupload hari ini atau besok. Karena kemarin gue hektik banget, sorry banget nih ya. Mungkin gitu aja. Dan buat kalian yang bingung ini gue apa namanya, format videonya kayak gimana, ya udah. Gue cuma bisa bilang ini ngomong sendiri sebenarnya. Dan ini sebenarnya ya tadi diary. Dan buat kalian yang punya mungkin framework cara kerja apa ya, framework bingkai kerja gimana kalian ngerencanain, bisa share-share juga di kolom komentar. Gue nggak maksa kalian untuk subscribe, cuman kalau misalnya masa sharing gue maksa kalian untuk sharing sih karena gue juga butuh gitu kan. Mungkin gitu aja sih. Ya udah dah, gue juga mau lanjutin skripsian lagi nih. Udah ya, terima kasih coy.